Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya ingin menilai atau mengamati semenjak ada kebijaksanaan PPKM dari pemerintah. Terjadi reaksi besar. Padahal kalau mau lihat tujuan PPKM itu kebaikan, ingin menyelamatkan manusia dari wabah yang belum pernah terjadi, begitu pesat menyebarkannya. Tapi saya perhatikan ada reaksi, seperti hingga menggerakkan massa untuk menolak PPKM. Berdalih katanya makan perut lapar. Dalam kondisi nggak normal, kita jangan pakai ukuran normal. Dua kasus yang berbeda, PPKM dan perut. PPKM, dua kasus yang berbeda, mencegah wabah dengan perut. Mencegah wabah, kita perlu ambil tindakan apa? Menghindar dari keramaian. Jika kita langgar, akan membunuh dan bunuh diri. Sedang untuk mensikapi perut lapar, kita masih bisa dengan sepiring nasi. Di sini diperlukan adanya gotong royong. Diperlukan adanya kebersamaan. Mereka yang berkelebihan, mereka yang bantu, perlu juga bergerak, memonitor, bantu mereka yang belum makan. Kalau perlu dikasih lebih lah pegangan. Ini kita kebersamaan, tidak bisa kita meminta beban kepada pemerintah aja. Menuntut seorang Jokowi. Jokowi bukan sekalipun siapapun, mau nabi siapapun, kalau tidak didukung oleh rakyat, tidak akan selesai. Seorang pergi ke dokter, orang tuh sakit sembuh itu bukan karena dokternya. Karena ketaatan seorang pasien yang mentaatin perintah dokternya. Jadi sembuh dari dirinya sendiri. Jadi jangan campur adukanlah. Ada berapa kelompok saya lihat ini badut-badut politik malah mengambil kesempatan dalam kondisi negara lagi nggak sehat. Yang membunuh rakyat bisa banyak. Saya merasakan COVID. Satu keluarga saya kena. Ini penyakit gila. Begitu cepat menyebar. Jadi saya mintalah. Jangan cuma dibebankan kepada negara. Setiap seorang yang kena penyakit COVID akut, itu negara ngeluarin uang ratusan juta. Anda hitung berapa triliun. Di sini butuh kebersamaan. Tolonglah mereka yang kelebihan duit nih, konglomerat. Anda bisa kaya juga ada orang kecil-kecil ini. Anda membuat produksi juga mereka yang beli. Jadi di sini ada keterikatan. Anda semua turunlah. Ini masalah ini kalau semua turun bersama, kita selesai negeri ini. Besok bisa berkembang lagi. Mereka yang ribut-ribut COVID lebih banyak mungkin orang yang kelebihan duit, yang pernah hidup mewah. Karena apa? Terusik. Yang tahun lalu mungkin sebelum COVID keuntungan 100 miliar, tahun ini cuma 50 miliar gerah. Beralasan negara, wah perusahaan mau komplit. Ini kita musibah. Jangan berbicara lebih dulu. Ayo kita bersama menyelamatkan. Kita bantu negara. Jangan cuma mau dibebankan negara. Mereka yang pas-pasan, ayo kita terima. Apa sih gerak-gerak demo semua? Tolak PPKM. PPKM ini bukan hal yang baru. Menghindar dari keramaian. Seorang tokoh besar Ibu Sina juga menganjurkan. Agama juga menganjurkan Ali bin Abi Thalib. Apabila terjadi wabah besar, janganlah kamu keluar rumah. Janganlah kamu berkerumun. Karena akan menyebar. Jadi saya minta nggak usah saling sok jadi pengamen jalan lah intelektual nih, kereta kritik PPKM ini semua. Lebih baik Anda bekerja, Anda membantu. Ada teman saya dari kelompok Manguni, dia berjuang membuat makanan, membantu. Ini yang konkret. Nggak usah jadi pengamat. Ada lagi nih si siapa Riza Ramli ini malah minta turun. Aduh, Anda jadi ketua RT aja nggak kepilih. Kok
cuma bisa kritik Jokowi turun. Ini negeri zaman musibah begini, kalau bukan karena Jokowi presidennya, ini negeri hancur. Dijadikan ajang korupsi musibah ini. Di korupsi itu semua bansos. Kita semua tahu, pejabat sebelum ini semua menumpuk harta karun, memperkaya diri. Dikasih pemimpin yang amanah Jokowi, hidup bekerja. Saya bela Jokowi bukan karena saya ketemu Jokowi aja nggak pernah. Seperak nggak ada perut mas saya. Dari awal saya sudah bela Jokowi, Pak. Bela Jokowi. Karena saya lihat dalam diri Jokowi ini apa? Ada kebenaran dan keadilan. Amanah nggak jujur. Kenapa ini kok mereka ini badut-badut politik sok atas nama rakyat? Anda ingin jadi penguasa aja. Setelah berkuasa juga Anda korupsi semua, cuma makan duit rakyat. Dari mana tuh semua harta Anda? Mau berlagak bijak, membela rakyat lebih arif. Alah, nggak usah nasihatin lah. Lebih bagus Anda urusi. Kalau ini COVID besok sampai kepada Anda apabila Anda macam-macam. Ini jangan main-main dengan COVID ini. Jadi kita dukung pemerintah. Ini negara lagi sakit kok diadili. Kalau perlu Anda berbuat amal lah. Jujur aja nih, orang-orang yang kata kritik Jokowi dibilang seorang Jokowi hidup bekerja semuanya. Semua ditekel oleh pusat. Memberi sembako ke dalam. Malah pejabat-pejabat daerahnya ada yang bikin happy birthday, ada yang cuma satu ngurusinnya kuburan aja, merasa sudah berbuat negara, hanya semua ingin cari ambisi 2024. Janganlah, Anda jangan berbahagia di atas penderitaan orang. Sekarang kita harus satu padu mendukung pemerintahan. Kita dikasih anugerah seorang Jokowi yang 24 jam bekerja, tidak pernah cuti bekerja, ibunya meninggal ini semua. Kok yang begini mau diganggu terus? Dibilang katanya nggak sempurna. Andaikan Nabi pun ini hari memimpin negeri ini, kalau rakyatnya nggak dukung ya tetap aja gagal. Ini 270 juta. Malaysia 30 juta. Sehari bisa sampai 15.000, berantakan semua. Ini kita masih bersyukur. Kita jaga negara ini, jangan dirongrong terus dong. Semua mau nyalahan Jokowi. Anda pikir siapa? Jadi jangan campur adukan. Mencegah wabah dengan menghindar dari keramaian. Masalah perut, kita isi perut dengan nasi sementara sebungkus. Karena ini masih nggak normal. Kita perlu kebersamaan. Saya mintalah orang kelebihan duit ini. Anda turunlah ke bawah. Seperti di Vietnam itu. Rakyatnya semua membantu. Bisa survive. Ini kalau semua membantu, semua jalan lah. Udahlah, ini mungkin ada hikmahnya lah. COVID ini datang. Kita nggak bicara suku, kita nggak bicara agama, kita nggak bicara perbedaan. Kita bersama, bersatu, menyelamatkan. Kalau Anda tidak menyelamatkan orang, besok Anda dibunuh sama itu orang. Karena kelaparan ya? Karena virus. Oh, karena virus. Kenapa saya bicara ini? Saya sudah mengalami itu virus. Ini penyakitnya nggak enak, gila. Apa besok Anda ikhlas membunuh anak Anda sendiri, ibu Anda? Ayolah, kita sama-sama. Kita jaga pemerintahan ini. Jangan suka pakai demo-demo, tolong itulah badut-badut politik. Jangan Anda biayain orang lah, saya tahu. Kalau sudah namanya demo melibatkan massa besar, ada sutradaranya. Ada duitnya, sok bijak-bijak. Di balik itu semua Pak, Anda ingin menjatuhkan Jokowi, ingin mencari kekuasaan. Besok juga Anda koruptor semuanya. Berlaba kayak dasi. Ini hari bicara politik, besok bicara di masjid. Malah yang non-Islam bicara di masjid. Ini apa nih negara? Stop lah, stop. Jaga rumah kita nih, Indonesia. Jangan terus begini, jangan cuma bisa menuntut. Kapan lah? Cuma saya lihat malah dari PSI mengatakan itu gaji. Itu sudah membuat bahagia. Ada kepedulian. Ini yang lainnya mana? Waktu kampanye bagi-bagi kaos, buang duit. Seperti rakyat itu Tuhan. Karena apa? Anda butuh suara. Tapi saya lihat ini mana semua? Ada sebagian calon anggota DPR yang saya lihat. Mungkin saya takut sebut dari siapa Dasko, Supi Dasko. Dia terjun ke asrama haji juga, itu juga. Itu saya senang. Senang. Rakyat ini senang kalau wakil-wakil ini turun juga peduli. Jangan cuma nongkrong aja. Ini bukan saatnya nongkrong di rumah sakit, di kantor ber-AC semuanya. Ini semua turun ke bawah.
Rasakan tuh penderitaan rakyat. Anda mungkin buat makan 7 keturunan masih cukup. Ini orang yang nggak pas-pasan. Nanti kalau ribut, dibilang ini. Tolonglah, bantu pemerintah ini. Saya lihat semua pejabat-pejabat, bantulah Jokowi. Saya tuh sampai menangis kok. Melihat Jokowi kunjungan malam-malam ke pasar rumput. Saya bayangkan tuh, sosok yang ikhlas, beban. Kalau nggak bisa aja Jokowi duduk manis. Oh ini periode kedua, dia nggak ingin mencalonkan lagi. Yuk. Duduk aja di rumah rapi, duduk suruh anak buahnya tetap berkuasa. Cari-cari fasilitas duit, tapi tidak Jokowi. Tiada hari tanpa kerja. Sekali lagi saya tidak ada seperak nasi seberas masuk dari Jokowi duit. Membela pemimpin yang benar itu adalah keimanan. Kalau saya tidak membela berarti saya kafir. Ini juga ulama-ulama berdalil menjatuhkan Jokowi kriminal. Ulama yang mana? Ulama karbitan semua, ulama cuma kerjanya di jalan takbir-takbiran. Ulama itu NU, puluhan ribu ulama NU, Muhammadiyah. Ada yang seperti Anda? Jangan pakai klaim-klaim ulama, berdalih ulama. Terus ulama dulu memerdekakan. Anda bukan ulama, Anda cuma pengamen agama. Orderan aja kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, nggak mungkin Anda turun ke jalan tuh teriak-teriak takbir, pakai sorban. Anda jual Tuhan lah, Anda jual agama. Nggak usah sok suci lah. Introspeksi, Anda bilang, merenung. Kenapa saya berapi-api? Saya semata ingin menjaga negeri ini. Ayo bersama, dukung. Jangan dirongrong, mau turunkan presiden. Anda ngurus rumah tangga aja belum beres, jadi RT belum. Ini Jokowi sudah dibuktikan 2 periode. Bagi saya baru merasakan sebagai warga negara punya presiden, dan saya baru bangga jadi bangsa Indonesia semenjak negeri ini dipimpin oleh seorang Jokowi. Dihormatin seluruh dunia, jadi pembicaraan. Dikasih tempat terhormat di internasional. Dulu mana presiden kita? Hah? Duduk paling ujung di belakang. Sekarang Jokowi diuber semua pemimpin negara. Ingin dekat, ingin selfie. Masa bangsa yang sendiri tidak bangga? Ngerong-ngerong. Pakai dituduh kriminalis ulama. Bagi saya ulama yang dihukum ini semua wajib dihukum. Dia bukan ulama karbitan. Cuma modal peci, sarung putih peci. Jenggot, takbir, baca doa. Ulama itu NU. Tidak cari pamor. Duduk di daerah, menciptakan masyarakat cerdas banyak. Tidak membuat anarkis. Ribuan ulama NU, mana? Habib Lutfi, mana? Kok justru ulama karbitan ini diidolakan, dibilang negara kriminalis ulama. Ini kalau di zaman Nabi sudah dikisos ini. Karena apa? Mengganggu maslahat umum. Sudahlah, ayo kita semua bersatu. Bersatu dukung Jokowi demi maslahat, demi bangsa dan negara. Biar negeri ini selesai. Saya juga kesulitan. Saya bukan bergimana juga kesulitan. Tapi saya kepingin ini keluar. Saya yakin loh, habis dari kesusahan ini pasti ada kebaikan. Pencitraan itu boleh kok, asal nyata. Karena para rasul semua juga mencitrakan kebaikannya. Tujuan apa? Supaya dibuat contoh. Seperti presiden kita nih, kita lihat. Malam, siang, kesunter. Daripada cuma kalau pencitraan yang ke kuburan, ngapain? Tidak ada outputnya. Mau nasihat, ini banyak yang mati. Orang semua sudah tahu, COVID ini banyak membunuh. Jadi nggak perlu Anda kontes di kuburan, itu nggak penting. Sekarang solusi. Bantu pemerintah buat rumah sakit atau apa. Jangan cuma dibebankan ke pemerintah pusat. Seorang Luhut, mau seorang pejabat, Luhut juga nggak mungkin seorang bisa membawa negeri ini kalau semuanya nggak tunduk. Ini butuh kebersamaan. Kita sudah latihan demo-demo. Ini wabah ini membunuh. Besok bisa masuk rumah Anda. Besok bisa membunuh ibu Anda kalau Anda nggak mau bareng-bareng mencegah ini. Saya pikir, mari bersama
lepaskan perbedaan apapun. Singkirkan dulu ambisi kekuasaan. Mari yang punya harta besar, turun ke bawah, bantu. Ada saya lihat berapa kelompok konglomerat, malah yayasan seperti Buddha Suci, dia membantu. Saya ucapkan terima kasih. Biarpun saya nggak menerima, saya bahagia. Ada saudara-saudara saya ini tertolong. Mereka kalau perlu apa? Bantu duit banyak. Siapa tahu mungkin orang yang lemah ini punya duit tabungan 1 juta, punya imun sehat. Selesai, kita bisnis lagi, datang duit lagi. Uang bisa dicari, tapi nyawa enggak. Itu cukup mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.